Bank Indonesia menyalakan sinyal kewaspadaan terhadap kondisi pasar keuangan global yang dinilai semakin rentan. Dalam laporan perkembangan ekonomi keuangan dan kerjasama internasional edisi 2025, BI menyoroti perkembangan berisiko dari lembaga keuangan non-bank atau non-bank financial intermediaries yang semakin agresif memanfaatkan instrumen keuangan berisiko tinggi. Peringatan ini muncul seiring kekhawatiran bahwa pola investasi dan leverage NBFIs saat ini memiliki kemiripan dengan pemicu krisis finansial global 2008. Kala itu, gelembung pasar pecah akibat maraknya produk derivatif berbasis aset yang tidak didukung pengaturan memadai. Pada kondisi sekarang, BI menilai pola serupa mulai terulang. NBFIs dianggap mengulangi pola risiko 2008. Dalam laporan yang diterbitkan pekan ini, Bank Indonesia memaparkan bahwa NBFIs kini berani mengambil eksposur besar pada obligasi pemerintah negara maju sebagai underlying aset untuk produk derivatif kompleks. Namun, aktivitas ini dilakukan dalam lingkungan pengawasan yang jauh lebih longgar dibanding lembaga perbankan. Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008, tulis Bank Indonesia dalam laporan tersebut, dikutip Selasa, 9 Desember 2025. BI menjelaskan, karakter non-bank yang tidak terikat persyaratan marin dan permodalan seketat bank membuat mereka lebih rawan terhadap gejolak pasar. Risiko ini diperparah oleh minimnya aturan terkait transparansi, likuiditas, dan manajemen risiko yang menjadi fondasi utama stabilitas sistemik. Sejalan dengan itu, Bank Sentral juga mencatat bagaimana berbagai instrumen derivatif yang dikembangkan NBFIs saat ini berpotensi menciptakan efek rambatan, spillover, yang luas jika terjadi guncangan mendadak pada suku bunga global maupun pasar obligasi. Tumpukan utang global di level lampu merah. Selain risiko NBFIs, Bank Indonesia menyoroti bahaya lain yang tak kalah besar, melonjaknya utang publik global. Berdasarkan data yang dihimpun, total utang pemerintah dunia telah menembus 110,9 triliun AS dolar, atau setara 94,6% dari produk domestik bruto, PDB, global. Kondisi ini dinilai masuk kategori warning level karena dapat memperbesar volatilitas suku bunga internasional. Ketika negara maju meningkatkan penerbitan obligasi untuk membiayai defisit fiskal, tekanan terhadap imbal hasil, yield, meningkat. Dampaknya, negara berkembang berpotensi menerima beban tambahan berupa capital outflow, depresiasi mata uang, hingga meningkatnya biaya pinjaman. BI menilai tren tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama bagi negara-negara emerging market. Pasalnya, tekanan pada pasar obligasi global dapat menurunkan minat investor terhadap aset negara berkembang yang umumnya dianggap lebih berisiko. Bayang-bayang risiko dari aset digital. Selain ancaman dari sektor keuangan tradisional, Bank Indonesia juga memberi perhatian khusus pada lonjakan aktivitas aset digital. Bank Sentral menilai, pesatnya pertumbuhan aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset yang dikelola pihak swasta berpotensi meningkatkan kerentanan sistem keuangan global. Dalam laporannya, Bank Indonesia menekankan bahwa ekosistem aset digital hingga kini masih minim regulasi serta tidak memiliki perlindungan konsumen sekuat lembaga keuangan formal. Kondisi ini membuka celah bagi berbagai praktik berisiko, mulai dari manipulasi pasar, pencucian uang, hingga produk spekulatif tanpa nilai dasar yang jelas. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, gejolak di pasar aset digital bisa memberikan efek domino ke sektor lain, terutama jika digunakan dalam transaksi lintas batas dengan skala besar. Polarisasi perdagangan dan risiko geopolitik. Selain faktor finansial, BI mencatat bahwa dinamika politik global juga memperburuk ketidakpastian ekonomi. Kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat, perang yang terus berlangsung di beberapa kawasan, serta meningkatnya polarisasi hubungan dagang dinilai menggerus stabilitas perdagangan internasional. Tren tersebut berpotensi mendorong dunia ke arah fragmentasi ekonomi, di mana hubungan dagang lebih mengandalkan fakta bilateral dan regional, bukan sistem multilateral. Kondisi ini dapat menekan investasi dan mempersempit ruang pertumbuhan global jangka panjang. Prospek pertumbuhan global melambat. Di tengah berbagai ketidakpastian tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya mencapai 3,0%, lebih rendah dari proyeksi 2025 sebesar 3,1%. Pertumbuhan ini disebut mencerminkan kombinasi faktor struktural dan siklis, mulai dari perlambatan ekonomi negara maju, tensi geopolitik, hingga pengetatan kondisi keuangan global. Meski demikian, BI menilai Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%, ditopang konsumsi domestik, investasi, dan penguatan hilirisasi komoditas.
Untuk indikator lain, inflasi diperkirakan berada pada level 2,51%, sementara transaksi berjalan diproyeksikan berada di kisaran 0,2 hingga 1% dari PDB. Adapun kredit perbankan diharapkan tumbuh 8 hingga 12%, sejalan dengan pemulihan permintaan pembiayaan. Perlunya kesiapsiagaan kebijakan. Di tengah situasi global yang syarat ketidakpastian ini, BI menegaskan pentingnya upaya kolaboratif dari pemerintah, regulator, dan sektor industri untuk menjaga stabilitas domestik. Pengetatan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta penguatan manajemen risiko dinilai menjadi langkah penting untuk meredam dampak eksternal. Selain itu, BI menggarisbawahi pentingnya memperkuat instrumen mitigasi risiko, termasuk pendalaman pasar keuangan, penguatan transparansi, serta peningkatan literasi masyarakat terkait produk keuangan digital.